Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ratnarianti selaku dosen di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Pada bidang pengajaran, khususnya di semester ganjil, sesuai dengan fokus bidang keilmuan saya yaitu teknologi farmasi, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah farmasetika sediaan cair semi padat. Cakupan mata kuliah ini membahas mulai dari bentuk sediaan hingga evaluasi sediaan cair dan semi padat. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses penyiapan, perhitungan, pembuatan, serta evaluasi sediaan cair dan semi padat. Untuk metode pembelajaran yang diberikan itu adalah secara tatap muka langsung. Akan tetapi saat masa pandemi lalu, di tahun akademik 2020-2021, pembelajaran yang dilakukan itu disampaikan menggunakan media daring, salah satunya adalah dengan menggunakan Zoom meeting. Nah, untuk mata kuliah ini, yaitu farmasetika sediaan cair dan semi padat, itu pada sub capaian pembelajaran sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester, itu adalah mahasiswa di sini diminta untuk memahami mulai dari pengenalan bentuk sediaan, lalu di situ nanti ada bahan aktifnya, eksipien atau bahan tambahan yang digunakan, lalu untuk persiapan pembuatan sediaan, lalu untuk proses pembuatannya, sampai nanti ke proses evaluasi sediaan cair dan semi padat itu seperti apa. Nah, pada pertemuan pertama itu nanti biasanya dilakukan penyampaian kontrak belajar terlebih dahulu serta untuk perangkat pembelajarannya. Nah, dari penyampaian kontrak belajar ini nanti diharapkan ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen terkait tata tertib perkuliahan dan juga metode yang akan digunakan untuk diproses pembelajaran. Nah, dari RPS yang disampaikan itu nanti akan memuat detail kegiatan, topik bahasan yang akan dilakukan di setiap pertemuannya, mulai dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-16. Nah, di sini nanti juga disampaikan untuk nanti penugasan-penugasannya itu seperti apa. Nah, di situ nanti ada proses penugasan. Nah, biasanya di sini untuk dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 nanti ada 4 kali penugasan, di mana biasanya dibagi menjadi 2 kali penugasan sebelum UTS dan nanti ada 2 kali penugasan setelah UTS atau untuk nanti di proses UAS-nya. Nah, di sini berdasarkan RPS nanti proses pengajaran yang diterapkan itu adalah metode diskusi. Di mana di sini nanti dari metode diskusi itu kita bisa mengajak mahasiswa itu nanti untuk lebih aktif untuk dapat memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk bisa mengajak mahasiswa itu lebih aktif berdiskusi, biasanya materi ini akan disampaikan atau akan diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk PowerPoint. Itu nanti adalah beberapa hari atau hari H-1 sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, di sini diharapkan nanti dari PowerPoint materi yang diberikan itu bisa menjadi suatu materi bahasan atau bisa menjadi sumber dari mahasiswa untuk nanti bisa membaca terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu terkait topik apa yang mau disampaikan pada saat hari H, sehingga nanti diskusinya lebih hidup dan nanti mahasiswa juga lebih aktif untuk bisa menyampaikan opininya. Nah, dari diskusi ini nanti kan mahasiswa akan menyampaikan opini mereka seperti apa dan itu nanti juga supaya membiasakan agar mahasiswa itu nanti lebih berani untuk menyampaikan pendapat. Nah, kegiatan diskusi tersebut nanti akan digunakan sebagai asesmen juga untuk menilai keaktifan mahasiswa, di mana keaktifan di sini itu merupakan salah satu komponen untuk penilaian juga. Nah, untuk komponen penilaiannya di sini ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah komponen penilaian ujian tengah semester dengan prosentasenya adalah 30%. Lalu untuk ujian akhir semester itu nanti adalah 30%, lalu ada proses penugasan itu nanti adalah 30% dan juga kehadiran dan keaktifan itu nanti adalah 10%. Jadi dari keaktifan diskusi yang telah dilakukan dengan mahasiswa itu nanti diharapkan itu juga tadi bisa mengaktifkan atau bisa mengajak mahasiswa menyampaikan opini, bisa mengasah keberaniannya dan juga bisa menjadi nilai tambah untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, berikut adalah untuk proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk teori mata kuliah farmasetika sediaan cair semi padat.
Kalau untuk emulsi di sini pada cara pembuatannya, tujuan pertamanya itu adalah untuk kita mereduksi fase internalnya menjadi butir-butir tetesan kecil. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas terkait fase internal, fase eksternal, ada fase pendispers, ada fase terdispers. Kalau misalnya di situ untuk fase terdispersnya dari emulsi minyak dalam air itu apa? Fase terdispers dari emulsi minyak dalam air. Minyak. Minyak? Minyak atau air? Tadi Mbak Yunita ada minyak. Yang lain? Minyak. Fase terdispers. Oke. Mbak Deva dibantu sama Mbak Deva. Ada minyak. Ada yang lain? Ada yang pendapatnya adalah airnya, fase terdispers? Atau semuanya sepakat minyak? Sudah mencoba ini apa namanya ikut berdiskusi, ikut menjawab, tapi sinyalnya rada ini ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti di situ untuk fase terdispersnya dari tipe emulsi minyak dalam air itu adalah si minyaknya. Berarti di sini nanti tujuan utamanya untuk pembuatan suatu emulsi ini nanti bagaimana caranya kita membuat supaya fase internal, supaya minyak tadi itu tadi untuk fase terdispersnya, karena kita mau membuat emulsinya adalah minyak dalam air, biar dia bisa menjadi butir-butir tetesan kecil yang ukurannya seragam, gitu kan. Karena kalau misalnya ukuran tetesannya nanti dia cenderung besar, itu nanti akan terjadi kecenderungan dia rusak. Karena kemarin kalau misalnya dia partikelnya cenderung besar, nanti lama kelamaan dia akan terjadi suatu proses creaming gitu kan. Ada pemisahan fasenya. Nah, makanya di sini nanti kita ubah bagaimana sih mengubahnya biar nanti dia menjadi suatu butir-butir tetesan kecilnya. Nah, itu nanti bisa kita cara pembuatannya bisa dengan menggunakan alat. Alatnya nanti dibantu dengan suatu homogenizer atau dengan menggunakan suatu mixer ataupun stirrer gitu kan ya. Nah, biar nanti di situ untuk ukuran tetesannya itu nanti lebih seragam, lebih kecil. Karena biasanya kalau kita hanya mengaduk dengan menggunakan tangan, biasanya kalau kita praktikum atau teman-teman yang dulu dari SMF, sediaan emulsi. Dan itu pasti pembuatannya kan dengan menggunakan ini kan mortir stamper terus diaduk menggunakan tangan. Pengadukannya sangat cepat gitu ya. Biar nanti emulsinya nggak cepat pecah gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya bisa, tapi akan lebih bagusnya kalau kita dibantu dengan penggunaan alat. Kenapa? Karena kalau alat itu nanti bisa kita setting untuk kecepatannya, untuk lama waktu pengadukannya, sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal. Tapi kalau kita hanya menggunakan tangan, dan nanti kan kita kalau udah capek ya udah, berarti semakin lama kan semakin pelan gitu kan ya. Jadi nanti ukurannya juga ya sedapatnya gitu kan. Nah itu. Oke, untuk pembuatan emulsinya di sini nanti ada metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada metode gom basah dan juga metode gom kering. Dan nanti juga ada metode HLB-nya. Nah, untuk metode gom basah sendiri, ada yang sudah familiar? Tadi kayaknya ada Mbak Salsabila ya? Bukan saya ya. Oke, bukan saya yang jawab. Tapi Mbak Salsabila sudah familiar dengan gom basahnya? Itu kayak pembuatan emulsi minyak ikan enggak ya? Enggak ya? Emulsi Iya, minyak itu ikan. metode pembuatan emulsi. Dan emulsinya bisa emulsi minyak ikan ataupun emulsi yang lain, gitu kan. Ya, berarti kalau dari Mbak Salsabila itu adalah salah satu pembuatan sediaan emulsi, Bu. Salah satu metodenya, gitu ya.
Oke, itu benar. Salah satu metode untuk pembuatan emulsi. Nah, di sini untuk gom basah, itu yang perlu teman-teman ini notekan, itu adalah di sini kalau gom basah, itu kita buat suatu musilago terlebih dahulu. Nah, apa itu musilago? Ada yang tahu? Ada yang tahu musilago? Zat pengemulsi yang ditambahkan ke dalam air, bukan? Oke, zat pengemulsi yang ditambahkan ke dalam air. Misalnya kayak teman-teman membuat suatu adonan kue. Nah, di mana ini untuk tepungnya itu nanti teman-teman campurkan dulu dengan air sampai dia terbentuk adonan yang ini mengembang kayak gitu ya, yang kental mengembang. Nah, itu nanti disebutnya adalah musilago. Tapi di sini bentuknya itu adalah kayak lendir-lendir gitu. Nah, itu adalah musilago ini apa namanya musilago dari si emulgatornya. Jadi di sini nanti untuk emulgatornya kalau di emulsi itu istilahnya kan emulgator gitu ya. Nah, emulgatornya ini nanti akan kita tambahkan air terlebih dahulu. Nah, airnya ini nanti adalah sebagian air, bukan seluruh air yang kita gunakan dalam pembuatan emulsi, tapi hanya sebagian saja. Nah, itu nanti kita campurkan dengan si emulgatornya sampai terbentuk suatu musilago yang kental, yang dia kayak bentuknya lendir gitu kan. Nah, setelah itu, kalau sudah terbentuk musilago, baru kita tambahkan si minyaknya. Kita tambahkan ke dalam musilago tadi sedikit demi sedikit, diaduk cepat sampai dia homogen. Kalau misalnya minyaknya itu sudah tercampur semua, baru nanti yang terakhir kita tambahkan dengan sisa airnya untuk mencukupkan berapa banyak sih volume volume emulsi yang mau kita buat. Oh, misalnya di situ saya mau buat si emulsinya itu adalah 100 ml. Di mana untuk emulgatornya itu saya gunakan adalah si MCNA. Nah, di sini kalau misalnya nanti untuk si MCNA, pasti dia pembuatannya adalah dengan suatu metode gom basah. Di mana itu nanti harus kita kembangkan dulu si MCNA-nya sampai membentuk suatu musilago, baru nanti kita tambahkan sama minyaknya. Setelah itu kalau sudah bercampur semua, baru di-add-kan dengan air sisanya dengan komponen bahan-bahan yang lain, yang terakhir adalah add dengan airnya. Nah, ini adalah untuk gom basah, berarti kita membuat musilagonya terlebih dahulu. Nah, bedanya kalau dengan gom kering apa? Ada yang familiar dengan gom kering? Kalau gom kering itu emulgatornya dicampur dengan minyaknya dulu, bukan ya, Bu? Oke, emulgatornya dicampur dengan minyaknya terlebih dahulu. Berarti di sini untuk gom kering itu nanti emulgatornya langsung kita campurkan dengan si minyak. Setelah itu kalau sudah bercampur baru kita tambahkan dengan airnya. Nah, di sini biasanya perbandingannya itu digunakan perbandingan 4:2:1. Di mana 4 bagian itu adalah untuk minyaknya, lalu di sini nanti 2-nya itu adalah bagian airnya, dan 1-nya itu adalah bagian untuk emulgatornya. Nah, biasanya di sini kalau untuk ini apa namanya metode gom kering itu biasanya emulgatornya itu adalah si gom. Nah, biasanya kita bisa tambahkan langsung, campurkan, jadi minyak sama ininya, sama emulgatornya, kita campur terlebih dahulu, setelah itu baru ditambahkan air, setelah itu baru nanti kalau sudah terbentuk korpus emulsi yang bagus, gitu kan ya, nah baru ditambahkan sisa aquades yang lainnya, atau sisa bahan-bahan yang lainnya di situ. Nah, berarti itu adalah perbedaannya antara gom basah dan gom keringnya. Kalau gom basah kita harus buat musilago dulu, tapi kalau gom kering berarti emulgatornya kita campurkan dengan minyaknya dulu. Baru nanti dicampurkan dengan airnya. Nah, itu ya. Berarti besok jangan kebalik-balik antara metode gom basah dan juga gom keringnya. Nah, kalau untuk metode HLB, itu nanti kita akan menentukan kira-kira HLB butuhnya itu tuh berapa ya, gitu kan? Kalau misalnya saya mau menggunakan emulgatornya adalah emulgator A, atau misalnya nanti saya mau menggunakan emulgatornya adalah Spun Twin.
Nah, itu nanti kira-kira HLB-nya itu nanti berapa yang harus saya inikan, yang harus saya perhatikan, supaya nanti emulsi yang dihasilkan itu adalah sesuai dengan yang diinginkan. Oh, misalnya saya mau membuat emulsinya itu nanti adalah tipenya minyak dalam air. Nah, berarti harus kita pilih emulgatornya yang dia memiliki nilai HLB-nya di 8-10 gitu kan ya. Biar nanti dia bisa terbentuk suatu emulsi minyak dalam airnya. Nah, di sini untuk metode HLB sendiri, HLB itu adalah hidrofilik lipofilik balance-nya, berarti keseimbangan antara bagian hidrofilik dan bagian lipofiliknya. Karena kalau untuk sediaan emulsi kemarin, itu kan dia dari dua komponen, tersusun dari dua komponen, yaitu komponen yang dia sifatnya hidrofil dan juga komponen yang sifatnya lipofil. Di mana itu nanti akan kita campurkan keduanya itu dengan adanya si emulgator. Berarti kalau misalnya mau menggunakan metode HLB, tipe emulgatornya itu nanti juga harus kita perhatikan. Oke. Ini nanti ada untuk perhitungan terkait HLB-nya. Kira-kira kalau saya membuat suatu emulsinya adalah emulsi tipe minyak dalam air, di mana saya butuh untuk HLB-nya itu nanti ada di nilai 9, supaya nanti dia bisa menjadi emulgator, bisa menjadi emulsi tipe minyak dalam air. Sehingga itu nanti berapa sih untuk emulgator yang saya butuhkan? Berapa banyak di situ nanti? Oh, kira-kira di situ saya mau menggunakan emulgatornya adalah span dan twin, dengan ya campuran antara span dan twin, di mana twin itu nanti lebih hidrofilik, spannya itu nanti lebih ke lipofiliknya. Nah, tapi di situ nanti keduanya itu ada perbandingannya. Berapa saya butuhkan untuk spannya, berapa saya butuhkan untuk twinnya. Apakah lebih banyak span yang saya butuhkan ataukah lebih banyak twin yang saya butuhkan untuk membentuk si emulsi tipe minyak dalam air tersebut. Nah, itu. Berarti di situ adalah untuk di metode HLB-nya. Nanti akan kita ulas di terakhir saja untuk hitung-hitungan. Lalu di sini untuk pembuatan emulsinya sendiri, itu nanti kita harus ada penambahan yang namanya adalah antioksidan. Kenapa kita perlu tambahkan antioksidan? Karena di pembuatan sediaan emulsi sendiri, itu kan komponennya tersusun dari minyak ya, dari lipidnya. Nah, di mana karakteristik dari minyak itu dia mudah teroksidasi. Nah, untuk minyak-minyak yang dia minyak tak jenuh atau minyak yang jenuh, malah kalau yang jenuh kan sudah teroksidasi gitu ya. Nah, kalau minyak yang tak jenuh, dia juga ada kecenderungan untuk dia teroksidasi selama masa penyimpanan. Kalau misalnya kita tidak perhatikan untuk kondisi lingkungannya, kondisi penyimpanan yang sesuai itu yang seperti apa. Nah, sehingga kalau di sini nanti untuk kita menghindari dari adanya oksidasi, itu kita tambahkan suatu antioksidannya. Nah, antioksidan ini nanti bisa kita gunakan asapnya, bahan aktif dan eksipien itu sudah kita bahas sekilas juga kemarin itu. Ada BHT juga atau butil hidroksi toluennya juga. Itu nanti bisa kita gunakan untuk bahan-bahan antioksidannya agar mencegah oksidasi dari si lipidnya di situ. Nah, kalau misalnya nanti terjadi oksidasi dari minyaknya, itu nanti pasti ada muncul bau tengi di situ. Seperti kalau misalnya teman-teman ada menggoreng mau bikin gorengan gitu ya. Tapi di situ pakai minyaknya adalah minyak yang sudah lama gitu kan. Pasti nanti ada bau-bau yang timbul di situ, ada bau tenginya. Tapi kalau misalnya itu yang minyak masih baru, dia masih bagus dan dia belum teroksidasi, pasti itu nanti dia akan tidak ada bau tenginya. Tapi kalau dia sudah teroksidasi, berarti dia ada muncul bau tenginya. Ya, lalu di sini ada juga terkait kerusakan emulsinya. Nah, kerusakan emulsi di sini ada bisa terjadi creaming, ada bisa terjadi inversi, ada bisa terjadi koalesen atau cracking atau breakingnya. Kemarin juga sudah kita bahas sekilas. Kalau kemarin inversi itu adalah terjadinya perubahan tipe. Di mana yang pertama itu saya mau buatnya tipenya adalah minyak dalam air. Tapi pada proses pembuatannya sampai ke hasil jadinya setelah dievaluasi, ternyata yang terbentuk adalah air dalam
minyak gitu kan ya. Berarti ada terjadi perubahan tipe emulsinya di situ. Nah, di sini kalau inversi sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa kita kembalikan seperti semula lagi, itu nggak bisa. Nah, di sini salah satu faktor yang dapat mempengaruhi itu adalah suhunya. Jadi suhu penggunaan atau suhu saat kita proses pembuatan suatu emulsi itu nanti bisa menyebabkan terjadinya suatu inversi. Oh, misalnya dia nggak stabil nih kalau misal kita gunakan suhu tinggi, tapi ternyata teman-teman kelewat nih, nggak memperhatikan terkait suhu tersebut gitu kan ya. Nah, jadi nggak terbentuk emulsi yang kita inginkan, tapi ternyata malah sebaliknya. Nah, ada juga untuk kerusakannya itu adalah creaming atau pecahnya emulsi. Nah, mohon maaf, ini pecahnya emulsi itu dia reversible. Nah, di sini untuk creaming itu adalah peristiwa terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, di mana salah satu fasenya itu nanti dia ada yang bagian lebih banyak dibandingkan fase yang lain. Nah, kenapa? Karena di situ ya tadi, karena untuk emulsi sendiri itu kan adanya campuran antara fase minyak dan fase air. Ada fase terdispers dan juga ada fase pendispers. Di mana fase pendispersnya itu kok jumlahnya lebih besar daripada fase terdispersnya. Sehingga kalau terjadi creaming, terjadi pemisahan, otomatis salah satu fasenya nanti ada yang jumlahnya lebih banyak di situ. Nah, kalau creaming di sini dia kenapa sifatnya reversible atau dia bisa dikembalikan seperti semula? Karena kalau misalnya kita kocok perlahan, itu nanti dia akan bisa terdispersi kembali, akan bisa menyatu kembali. Asalkan di sini nanti emulgator yang kita gunakan itu memiliki karakteristik yang bagus. Makanya di sini untuk si emulsi benar-benar harus kita perhatikan terkait pemilihan emulgatornya. Lalu untuk koalesen ataupun cracking atau breaking, pecahnya emulsi di sini nanti. Dimana kemarin untuk ininya penggabungan partikel globul-globul kecil menjadi globul yang besar di situ nanti, dan lama kelamaan bisa terjadi crackingnya atau breakingnya di situ. Nah, ini sifatnya juga irreversible. Lalu untuk evaluasi sediaan cair, kira-kira teman-teman ada yang tahu apa saja yang perlu kita amati? Organoleptis, Bu. Organoleptis. Oke, siapa ini tadi? Yunita. Yunita lagi. Organoleptis. Selain organoleptis apa? Kira-kira apa sih parameter yang penting kalau untuk sediaan cair tuh, gitu kan? Sehingga kita nanti bisa memastikan bahwa mutunya dia bagus. Awetnya itu, Bu. Apa? Kayak dia itu mudah cracking apa enggak, cepat cracking apa enggak, gitu. Oke, cepat cracking atau enggak, berarti terkait pemisahannya ya. Oke, ini tadi Mbak Salsabila. Yes. Yes. Oke, kemudian udah agak apal nih suaranya Mbak Salsabila. Oke, setelah itu ada lagi? Di viskositasnya, Bu. Siapa tadi yang viskositas? Saya, Bu. Iya, saya siapa? Bu. Siapa? Firnanda, Bu. Oke, Mbak Firna. Oke, ini kemudian mohon maaf, saya kalau misalnya kemudian lagi share screen, itu nggak kelihatan nih siapa yang ngomong gitu. Jadi nggak tahu budiannya. Jadi ini jangan lupa untuk nama, karena kita di sini diskusi keaktifannya teman-teman itu kan juga jadi satu poin penilaian gitu kan ya. Oke, tadi ada viskositas, lalu ada organoleptisnya, ada terkait di pemisahannya. Ada lagi? Distribusi ukuran bobot jenis iya nggak, Bu? Bobot jenis. Lalu, siapa ini bobot jenis? Nurul Wayan. Mbak Nurul. Ukuran partikelnya iya nggak, Bu? Distribusi ukuran partikel, Bu. Oke, ini Mbak Deva. Aisyah, Bu. Oh, Mbak Aisyah. Salah. Suaranya Stabilitas fisika, Bu. Stabilitas fisika. Siapa ini? Sarah, Bu.
Sarah. Mbak Farah. Sarah. S. Mbak Sarah. Iya. Oke, Mbak Sarah. Nah, tadi di situ sudah ada beberapa, ada organoleptisnya, ada viskositasnya, ada bobot jenisnya, gitu ya. Terus ada stabilitas fisikanya juga. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi terkait stabilitas fisiknya, itu nanti kita lihatnya adalah dari parameter-parameter pengujian yang kita lakukan. Nah, stabilitas fisik, misalnya di sini nanti ada organoleptisnya. Kita mau mengetahui dia stabil atau tidak, itu adalah kita lihat dari parameter-parameter di sini. Kalau dia stabil, berarti itu nanti dia mutunya bagus, gitu ya. Nah, mutu bagus itu nanti berarti kita lihat dari pengujian-pengujian ini. Kalau namanya stabil, berarti itu nanti dia tidak ada perubahan. Tidak ada perubahannya itu nanti selama masa penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita ada pengujian suatu stabilitas, itu biasanya kita ikuti juga, kita barengi juga dengan stabilitas selama penyimpanan atau pengujian selama penyimpanan. Berarti misalnya di sini nanti, teman-teman ada menguji pada saat sediaan itu baru saja jadi, sama setelah sediaan itu disimpan selama 6 bulan misalnya. Atau minimal di sini selama 1 bulan misalnya. Atau selama 4 bulan, atau selama 3 bulan, selama 6 bulan, nanti sampai 1 tahun gitu kan ya. Nah, parameter di mana kita bisa menentukan bahwa sediaannya itu saya stabil, itu adalah tidak adanya perubahan dari parameter-parameter di sini. Mulai dari organoleptisnya, mulai dari pH-nya, distribusi ukuran partikelnya, viskositasnya, jadi sama antara pada saat awal dan pada saat akhir penyimpanan. Jadi kita uji lagi dengan parameter yang sama, apakah hasilnya itu nanti sama atau tidak. Kalau hasilnya sama, berarti dia sediaannya stabil. Tapi kalau misalnya tidak sama, berarti di situ nanti tidak stabil. Nah, tinggal kita lihat tidak stabilnya itu tuh di bagian apa. Nanti ada apa kok dia bisa nggak stabil. Nah, itu kan bisa kita evaluasi. Nah, di sini kalau untuk sediaan suspensi, ini adalah tadi di mana di sini adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat halus yang terdispersi dalam pembawanya. Dan evaluasinya ini nanti yang akan kita lakukan itu ada mulai dari organoleptisnya. Berarti organoleptisnya itu tuh tampilannya seperti apa, warna, bentuk, baunya, rasanya seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau dia sediaan oral berarti sampai ke rasanya itu harus kita perhatikan juga. Apakah rasanya dia pahit, apakah rasanya dia manis, ataukah rasanya dia asam gitu kan. Itu juga harus dicek. Karena kita mau penggunaannya adalah untuk sediaan oral yang dimana nanti dirasakan. Kalau misalnya kita membuat sediaan tapi ternyata dia rasanya pahit sekali gitu kan ya. Padahal untuk tujuannya adalah untuk nanti diberikan pada anak-anak. Nah, berarti kan harus kita siasati supaya anak-anak itu nanti mau meminumnya, gimana caranya untuk kita mensiasati sediaan tersebut. Berarti harus kita tambahkan suatu bahan pemanisnya biar nanti rasanya manis gitu kan. Demikian sekilas metode pembelajaran yang saya gunakan dalam penyampaian mata kuliah farmasetika sediaan cair semi padat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.